محمد بن محمد الغزالي ورسوله وفروعه وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمائنا وعماتنا وأحوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الأرواح من الحاضرين جماعة مسيح النور رسولهم وفروعهم وإلى حوضة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bisa istiqomah langkahkan kaki kita hadir di satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban talabul ilm. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita sehat, panjang umur, taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan keluarga kita, orang tua kita, tangga kita, mungkin ada yang pada sakit, mudah-mudahan penyakitnya Allah angkat, Allah berikan sehat, dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang salihin, yang salihah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutin masih bahas tentang akhlak, adab ketika kita istirahat, ketika kita tidur, mengistirahatkan badan-badan kita agar nanti setelah bangun tidur kita semangat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ya? Allahumma ana. Allahumma ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin doa doa tidur yang sangat panjang, walaupun panjang itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau yang mau amalin, silakan diamalin, dicatat tulisannya, mudah-mudahan barokah. Lalu kita lanjutin doa tidur. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Allah inasalukal afwa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Katanya wal akhirati ya rokatnya. Lalu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mau tidur dengan berdoa, ya Allah, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, saya memohon kepada panjenengan, kepada Engkau ya Allah,
Al-afwa akan ampunan. Al-afwa akan ampunan. Wal afiyata dan selamat. Afiyah selamat. Sehat wal afiyah sehat dan selamat. Karena kalau sehat nggak afiyah ya nggak sempurna. Duit cari capek-capek dimaling orang. Karena nggak afiyah. Duit capek-capek nyarinya ada yang nyopet. Itu namanya sehat tapi tidak afiyah. Kita mintanya ya selamat di rumah, selamat nggak ada selamat ya, lagi benahin gergaji selamat itu ya, minta selamat di mana, di din, dalam urusan agama kita biar selamat, minta sama Allah, bukan kita menunaikan agama tapi menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Sholat kita selamat, ibadah kita selamat. Wa dunia, minta selamat hidup di dunia aman, tentram, ibadah nggak ada yang gangguin, ibadah tenang, itu namanya selamat. Ibadah kayak apa kalau lagi perang ya? Kayak mana tuh ibadah lagi perang, kayak apa itu? Ibadah lagi keadaan gempa kayak apa? Kita nggak, orang Jakarta nggak ngalamin, itu orang daerah tuh kayak apa? Allah Akbar udah gemetar. Allah udah gemetar. Ya bener nggak? Dalam keadaan panik gimana ya? Apalagi di Timur Tengah itu. Ya, paham ya? Kita alhamdulillah aman dan tentram. Aman juga masih males-malesan ya. Wal akhirah dan selamat urusan akhirat. Wal akhirati dan selamat dalam urusan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ayqilni fi ahabbi as-sa'ati ilaika. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Mbak Watiman belum punya kitab ya, ntar bocah saya bawa ya buat antum. Lah bawa aja, ngapa sih kitab gundul, emang apa, emang setan gundul kagak mau. Iya dianuin, ntar saya karokatin, dia karokatin gitu kan, bisa ada orangnya yang bisa. Nggak apa-apa, kitab gundul emang apa sih, setan emang iblis, enggak lah, nggak apa-apa, ntar saya kasih nih. Saya ada 3 kayaknya, yang 2 belum laku-laku. Dia punya 3, saya jual gak laku-laku. Emang gak laku-laku, siapa yang beli kitab? Sebanyaknya orang gini gak ada yang beli kitab gitu. Nggak diiklanin. Ya, saya kasih makanya. Ini kitab saya bawa nih, buat kenang-kenangan Mbak Watiman. Soalnya rajin gak pakai kitab sayang gitu. Takutnya komenan ntar kemana-mana. Mendingan fokus pegang kitab, jadinya khusyuk, makin walaupun nggak paham nggak apa-apa. Insya Allah ntar anaknya soleh-soleh. Karena bapaknya soleh. Ya Allah, ayqidni, bangunkan saya. Fi ahabbis sa'ati ilaika, di waktu yang engkau sukai, di waktu-waktu yang engkau cintai. Di waktu-waktu yang engkau cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani
Ada hatanya. Di saya nggak ada. Di saya nggak ada. Makanya hatta apa bacanya? Litu nggak ada hatanya. Ilaika. Oh ya. Oke, oke saya ikutin bapak-bapak. Hatta tuqorribani ilaika zulfa. Ya, wasta'milni ya Allah, perkenankanlah diriku. Wasta'milni dan perkenankanlah diriku bi ahabbil a'mali ilaika. Beramal, melakukan amalan-amalan yang engkau cintai. Melakukan amalan-amalan yang engkau cintai. Apa fungsinya amal? Lituqorribani ilaika zulfa. Agar engkau mendekatkan diriku, agar aku bisa mendekat kepada engkau dengan sebenar-benarnya. Agar aku bisa mendekat kepada dirimu dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tub'idani an sakhatika bu'dan. Ya Allah, jauhilah diriku. Wa tub'idani, ya Allah, jauhkanlah diriku. An sakhatika bu'dan, dari mendapatkan murkamu. An sakhatika bu'dan, dari mendapatkan murkamu. Bu'dan dengan sejauh-jauhnya. Bu'dan dengan sejauh-jauhnya. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka fatu'tini wa astaghfiruka fataghfiruli wa ad'uka fatastajibuli. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah. As'aluka, aku memohon, minta kepadamu ya Allah. Fatu'tini, maka kabulkanlah permohonan aku. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Fataghfiruli, maka ampunilah dosa-dosaku. Wa had'uka, dan aku minta kepadamu ya Allah, doa kepadamu ya Allah. Fatastajibuli, maka kabulkanlah doa-doaku. Fatastajibuli, maka kabulkanlah doa-doaku. Ini doa ketika mau tidur. Ya, ada lagi doa yang paling singkat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu udah bagus sudah ya, daripada kagak kalau kata Ustaz Supriyadi. Ya, yang penting ngaji udah daripada gak ngaji. Mau paham ya gak paham, yang penting goblok aja gak apa-apa pokoknya ya. Ya kan kayak gitu berarti. Saya masih kengiang-ngiang tuh, mau kan tuh. Ada ada orang datang capek-capek tapi kagak target gitu, sama orang kayak dagang gitu, yang penting kagak mau laku kayak mau kagak, yang penting jualan. Kayak begitu gitu. Saya lagi masih kepikiran ada orang dagang udah modal capek-capek gitu, mahal-mahal, yang penting jualan, mau laku kayak mau kagak, bodoh ah, bodoh. Sama orang ngaji, yang penting ngaji, mau bisa mau kagak gitu. Abis itu Pak, itu doa. Sekarang wiridan ketika mau tidur. Tadi doa ya, doa ketika mau tidur. Sekarang wiridan, bacaan yang dibaca Rasulullah ketika mau tidur. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidur baca apa? Baca apa Al-Baqarah, apa Al-Imran, ya, apa surah At-Taubah. Nabi itu kalau mau tidur wiridnya summa qra ayat al-kursi. Wirid yang dibaca Rasulullah ketika tidur adalah kamu membaca ayat kursi.
di dalam sarahnya, kalau punya kitab yang ada sarahnya, kenapa baca ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Anna man qara'aha idza akhoda madji'ahu, aminahullahu ala nafsihi, wa jarihi, wa jari jarihi, wal abyati haulahu," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh Nawawi ya menulis hadis Rasulullah ini diambil dari kitab As-Sirajul Munir. Sirajul Munir ada 4 jilid kitabnya. Harga 900. Udah punya belum? Belum punya saya karena harganya 900. Namanya kitab Sirajul Munir. Anaman bahwasanya orang qoro'aha yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah, riwayatnya Imam Baihaqi, idza akhoda madja'ahu, ketika dia mau tidur, barokah baca ayat kursi ketika orang itu mau tidur, apa balasannya dari Allah? Aminahullahu ala nafsihi. Allah akan berikan keamanan untuk dirinya. Insya Allah kalau ada yang nyantet, nggak bisa kenyantet baji. Nggak kesantet insya Allah. Ada yang mau neluh dari kampung sebelah nggak bisa keteluh. Karena ini orang tidurnya baca ayat kur. Kata Nabi, aminahullah, mana tuh hilang tuh tulisan saya hilang. Ala nafsihi. Enggak cuman itu aja, wajarihi. Pokoknya yang kitab Bapak punya tuh nggak ada, pokoknya yang ada saya kitabnya mahalan. Bahwa cuma 30.000, 40.000 ya. Saya yang 80.000 belinya. Jadi makin mahal kitabnya, makin banyak catatannya. Terus Allah akan amanin tetangganya. Orang yang baca ayat kursi akan berdampak aura positif buat tetangganya. Wajarihi jarihi, dan tetangganya. Sebelahnya lagi, sebelah sana. Orang istiqomah. Ya kan, ayo Pak, terus aja Pak istiqomah Pak. Insya Allah nanti yakin ya. Sabar. Biarin. Nanti kita ngopi Pak. Nanti Pak. Walab. Cuma ikut aja, biarin aja Pak. Ikut aja. Wal abyati haulahu. Lalu rumahnya Pak insya Allah dikasih keamanan. Jadi kata Rasulullah dalam riwayat Imam Baihaqi punya kitab Syu'bul Iman, cabang dari iman, hadis-hadis bagi Rasulullah. Ada 12 jilid kalau nggak salah. Harganya 1.800.000. 1.800.000. Sudah punya belum? Imam Baihaqi punya kitab namanya Syu'bul Iman, cabang-cabangan di Imam Baihaqi. Lalu baca apa? Sehabis baca ayat kursi, wa amanar rasul. Baca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Amanar rasul. Apa tuh kalau gini susah hafal ya, saya hafal gitu ya. Apa nih? Iya apa? Amanar rasul. Iya gitu. 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, 2 ayat itu. Ila akhiri surah, sampai akhirnya surah. Sekarang kita lihat, ada nggak dalilnya yang dikatakan Imam Ghazali? Di bawahnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Kata Rasulullah, man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat dari 2 ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah, dia baca itu fi lailatin ketika dia mau tidur, kafatahu, maka 2 ayat itu udah cukup, cukup buat hidupnya, buat kebaikan. Itu dari baginda Rasulullah. Jadi habis baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Kemudian bisa kita amalin ya. Biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim ayat, kita tambah lagi nih. Ya, ayat kursi sama ayat Al-Baqarah. Yang mudah-mudahan baik dan buat kita yang manfaat. Jadi memang ada yang manfaat ya baik ya memang. Ya ada yang ngajarin hasil, tampul, kagak ada ilmu mah. Ya paham ya. Terus baca lagi wal ikhlas, silakan baca surah al-ikhlas. Surah kul. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca surah al-ikhlas kalau bisa salah sama roh, itu bacanya 3 kali. Bacanya 3 kali, seperti wiridan kita di sholat tuh baca al-ikhlasnya 3 kali. 3 kali ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip satu dalil dari Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi, jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, tulisannya sama. Tapi bedanya kalau yang Imam Nawawi dari Syria, Damaskus, pakai alif lam. Kalau yang ulama Indonesia nggak pakai alif lam, langsung Nawawi, nggak ada An-Nawawi, itu bedanya. Habis baca surah Al-Ikhlas, baca wal mu'awizatain. Qul a'udzu birabbil falaq ama qul a'udzu birabbin nas. Itu nama surahnya disingkat mu'awizatain. Qul a'udzu birabbil falaq ama qul a'udzu birabbin nas. Habis itu habis satu lagi surah yang penting ketika mau tidur, wa tabarakal mulk. Tabarakal mulk. Surah Tabarak. Ya, itu cukup Pak, kita punya amalan tuh kalau sore ya, Al-Waqiah, kalau malam ya baca Al-Mulk, udah cukup dah. Itu cukup dah. Harum pokoknya ntar ayatnya ya. Karena bacanya surah Al-Mulk. Orang surah Al-Mulk insyaallah ya jauh dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, dari siksa kubur, karena barokah surah Al-Mulk, surah Tabarak. Udah bisa kita amalin ya. Nah, ayat kursi amanah Rasul sampai habis, surah Al-Ikhlas 3 kali, Muawizatain, Al-Falaq, An-Nas, baru terakhir surah Al-Mulk. Wal ya'khud ya Allah, wal ya'khudka an-naumu wa anta ala dzikrillahi ta'ala wa ala thaharah. Imam Ghazali rahmatullah abror alaih mengatakan wal ya'khudka an-naumu, dan ketika kamu mau tidur, wal ya'khudka an-naumu, dan ketika kamu hendak tidur, kata Imam Ghazali, wa anta ala dzikrillah, janganlah kamu tidur tapi kamu tidur dalam keadaan sudah berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa baca ayat kursi doang nggak apa-apa, bagus ya. Apa baca doanya doang nggak apa-apa, bagus. Apalagi kalau semuanya. Berarti tidur kita dalam keadaan zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang paling bagus kata Imam Ghazali, ya, ketika kita tidur, tidurnya berzikir dan tidurnya wa'ala toharoti, dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Kita wudhu terlebih dahulu. Walaupun tidur batalin wudhu, tapi hakikat tidurnya suci. Kan batalin wudhu, tapi hakikat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidur dalam keadaan suci. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, lanjutin aja tidur. Iya, nggak apa-apa. Batal, hakikatnya batal. Tapi ya, secara zahir batal, tapi secara batin Bapak tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gini loh. Ntar kalau bangun tidur ya wudhu lagi, kalau mau sholat wudhu lagi. Tapi tidurnya tadi udah dianggap tidur yang sesuai adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ntar ada jawabannya di sini. Jawabannya ada di sini. Kita baca lagi makanya. Kita baca lagi. Ya apa bagus Pak nanya gitu, nanyanya sesuai fakta ya kan. Paman maka barang siapa atau siapa punya barang. Paman maka barang siapa atau siapa punya barang. Fa'ala zalika, yang ngamalin tadi tuh, yang mengamalkan apa namanya doa tidur sama wirid dan tidur, kita amalin tuh kata Imam Ghazali. Paman maka barang siapa zalika, yang mengamalkan zalika akan wiritan tadi sama bacaan tadi diamalin, insyaallah gentengnya tembus langsung ke atas. Bersinar rumah siapa itu bersinar? Rumah Watimah. Tidak dalam keadaan berwirud. Rumah siapa itu? Bulu rumah orang yang kagak sebaya. Pak, nah bilang juga. Jadi Pak, orang yang punya kasat tuh Pak, itu bisa ngerasain. Ini rumah yang ada, nih rumah panas kita ngerasain. Saya pernah kontak itu sama Kiai, ngerasain. Ya, malah dia nggak butuh dipasangin, udah dingin rumahnya. Dingin karena pakai Al-Qur'an, dingin adem karena pakai zikir. Tapi walaupun rumahnya orang yang kagak sembahyang, kagak ibadah, walaupun pakai AC, panasnya di bawah. Auranya panas. Alhamdulillah, semana alhamdulillah. Paman maka barang siapa fa'ala mengamalkan zalika akan bacaan tadi itu amal. Ya solusinya kalau mau dikit-dikit ya bebas gitu ya. Insya Allah bisa sukses jika baca wirid. Bawaannya yang namanya orang suluk, orang mau jadi paling dekat jalan Allah, itu bawaan pertama berat. Tapi bawaan ujung yang terakhir akan terasa nggak indah kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu entah rasanya indah apa gitu ya. Orang udah benar-benar jalannya di jalan Allah, takarruf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ngamalin tadi kata Imam Ghazali ketika mau tidur aroja biruhihi, akan naik ruhnya akan naik kemana? Hilal arsy, ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya wa kutiba musollian, dan orang ini dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngamalin wirid ketika mau tidur akan bacaan-bacaan yang tadi gitu ya, rohnya akan naik menuju arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala musollian, seperti orang yang sholat. Dicatat pahalanya seperti orang yang sholat.
Orang sholat itu harus suci. Tidurnya suci berarti kayak pahalanya orang yang sholat. Gimana opernya sampai kapan? Ila ayas taikido, sampai dia bangun, sampai dia bangun. Sudah bagus di oper, pahalanya habis karena sudah bangun. Tapi selama dia tidur di dalam keadaan suci, rohnya naik ke arah Allah, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan sholat. Dikit aja saya mudah-mudahan dikit kita bisa cerna, bisa paham, syukur-syukur bisa kita amalin buat kehidupan kita sehari-hari, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza staiqasta tarji ila ma arrafatka awalan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين والإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول